Para mahasiswa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya. Saya sangat berbahagia kali ini untuk bisa tampil di hadapan saudara. Ini adalah suatu permintaan dari kawan-kawan dari LLDT, maksudnya dari lembaga LLDT, untuk menyampaikan tentang wawasan kebangsaan. Tentunya apa yang saya sampaikan perlu juga dikonfirmasikan dengan adik-adik unit kegiatan mahasiswa atau badan eksekutif mahasiswa mengikuti acara ini, sehingga apa yang menjadi pikiran saya akan menjadi bersemai di kalangan adik-adik sekalian, masuk dalam relung pikirnya, dan tindakannya akan menyesuaikan diri dengan apa yang dialami dan apa yang pernah saya ungkapkan kepada saudara sekalian, yakni tentang wawasan kebangsaan. Akan saya tampilkan sebagai berikut. Wawasan kebangsaan, saudara-saudara sekalian. Ya, selebihnya akan demikian. Wawasan kebangsaan dan bela negara yang saya sampaikan. Ada istilah Concordia Civium Murus Urbium. Katanya bahwa harmoni di dalam suatu warga negara itu akan menjadi tembok kota. Artinya bahwa kalau dikaitkan dengan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang begitu luasnya terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan 17.600 pulau, apabila harmonisasi terbentuk, akan menjadi suatu tembok yang kuat untuk negeri tercinta ini. Inilah yang dipentingkan bahwa saudara-saudara untuk paham kepada wawasan kebangsaan. Saudara-saudara yang saya hormati, tujuan wawasan kebangsaan itu adalah ingin mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Aspek kehidupan rakyat Indonesia dimaksudkan adalah apa yang terjadi di dalam diri bangsa, apa yang dirasakan oleh rakyat ini, apa yang menjadi batin keinginan para pendiri bangsa ini, inilah yang akan kita wujudkan agar kita memiliki jiwa nasionalisme. Nah, jiwa nasionalisme itu akan menjadi suatu pendorong, roket pendorong. Kita akan lebih menyintai bangsa dan negara ini untuk mewujudkan kemajuan dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Ada yang mengatakan demikian, saudara-saudara, para mahasiswa yang budiman, Historia Magistra Vitae. Apa itu? Historia Magistra Vitae itu bahwa sejarah, ya, sejarah itu adalah akademi kehidupan. Jadi dalam sejarah itu akan memberikan light star kepada kita untuk mengarah kepada suatu pokok-pokok pikiran. Apa yang pernah dilewati bangsa ini. Suatu misal, bangsa ini mudah diadu domba. Bangsa ini mudah carut marut dengan yang lain. Itu sejarah. Sejarahlah akan mengajarkan dan kita menemukan sebuah solusi arif menuju suatu kebahagiaan. Saudara, para mahasiswa yang saya hormati, ingat pada kitab Sutasoma pada saat Majapahit Empires, bahwa Nusantara itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, bahkan beberapa wilayah di ASEAN itu menjadi koloni, kalau dikatakan koloni, dari Mojopahit ketika itu. Nah, tapi Gajah Mada mungkin lupa, tidak mengajarkan sebuah sejarah yang mendalam. Mungkin Gajah Mada lupa, tidak memberikan kunci-kunci kehidupan di dalam bangsa dan bernegara. Akhirnya Majapahit Empire luluh lantak dan hilang. Tidak bisa sustainable hingga sekarang.
Nah, itulah seharusnya wawasan kebangsaan Majapahit ketika itu harusnya ditanamkan kepada warga bangsa, utamanya cendik-cendikia, seperti saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Para mahasiswa dalam kitab Sutta Soma itu, ini adalah beberapa buku-buku yang di 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 diaransir oleh Empu Tantular ketika itu. Dan itu berisikan bagaimana kekuatan berbangsa bernegara, kekuatan menjalin dan merunci sebuah keinginan untuk diwujudkan sebagai asas di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini akan kita kuak di dalam kitab Sutta Soma itu. Itu diambil dari sebuah prasasti, juga pada beberapa tulisan di dalam lontar tentang Sutta Soma Pupuh 139, tepatnya di bait kelima, bahwa kita ini sebetulnya adalah bangsa yang memiliki sebuah keragaman untuk mencapai suatu cita-cita bersama. Inilah yang muncul dengan adanya Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Kitab Sutta Soma yang dikarang Empu Tantular itu menggambarkan bahwa kita sejatinya adalah beda, tetapi disatukan oleh satu pikiran yang sangat keramat dan dasar. Itulah saudara-saudara Bhinneka Tunggal Ika. Dan Sesanti ini sudah mengglobal, diketahui oleh dunia. Betapa pentingnya kita melakukan perkuatan-perkuatan kepada bangsa yang sarwa beda itu. Menjadi unity in diversity. Satu, tetapi penuh keragaman. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, kalau kita berbicara apakah Sutta Soma dalam kitab Sutta Soma yang dikarang oleh Empu Tantular itu, mungkinkah apa yang sudah direkatkan itu akan tercabik-cabik? Jawabannya bisa juga. Seperti halnya kehadiran globalisasi teknologi, itu bisa mencabik-cabik. Kita bisa menjadi serpian-serpian kecil. Tapi sebaliknya, globalisasi teknologi bagi bangsa ini merupakan opportunity, merupakan peluang. Karena dengan globalisasi itu akan ada perekatan, karena kita disatukan lewat dunia maya. Yang jauh akan terasa dekat. Kita bisa mengadakan rapat dengan hitungan tidak sampai 1 jam dari saudara-saudara kita yang berada di Indonesia Timur. Bisa hadir di dalam kegiatan. Nah, teknologi inilah yang harus dimanfaatkan. Tapi sebaliknya teknologi juga akan menjadi sesuatu halangan bagi kita apabila kita tidak berhati-hati dan kurang di dalam mencermati. Misalnya, kita tidak santun dalam menggunakan media sosial. Kita sering mengeluarkan sesuatu yang sifatnya bullshit, omong kosong, dan penuh tipu muslihat. Maka terjadilah sesuatu yang mengakibatkan friksi-friksi atau perpecahan di kalangan masyarakat. Maka penggunaan teknologi memang perlu dijadikan suatu fokus untuk dicermati agar kita tidak jatuh tersungkur di dalam suatu jurang sehingga perpecahan timbul yang melemahkan daya juang. Saudara mahasiswa yang saya hormati, apa yang dikatakan oleh Bung Karno, the Founding Fathers of Indonesia, beliau katakan bahwa aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia. Ya, kita memiliki daya mineral yang sangat luar biasa. Kita memiliki LNG, liquid, yang kita sebut dengan LNG adalah liquid natural gas, gas alam.
yang bisa memberikan suatu energi kepada siapa saja. Nah, kekayaan alam yang tidak terbatas ini muncullah sekarang kandungan nikel yang besar yang bisa menjawab tantangan dunia bahwa nanti kita semuanya ketergantungan terhadap baterai. Dan baterai itulah yang disokong oleh nikel yang lahir dari Indonesia. Ini membuat iri, dan iri hati itu akan ditindaklanjuti bagaimana memecah bangsa ini. Ini yang harus diwaspadai. Kata Bung Karno, aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengelolanya. Benar, sekarang bangsa ini mulai mengelolanya. Kendati pun tertatih-tatih. Tentu tidak running well, begitu mendapatkan sesuatu tidak berjalan dengan cepatnya. Tidak, perlu pengalaman dan melakukan studi banding atau benchmarking. Saudara para mahasiswa yang budiman, kedasatan yang lain akan kita lihat bahwa kemajemukan, segala perbedaan di Indonesia justru menghasilkan harmoni yang luar biasa. Kemajemukan justru membuat bangsa ini beraneka warna, beraneka suatu pikiran-pikiran, tetapi satu di dalam dharma kehidupannya untuk tanah air tercinta. Ini saya ambil seorang orang ahli di bidang geopolitik bernama Friedrich Rächel. Friedrich Rächel merupakan pencetus suatu ide teori ruang disebut dengan Lebensraum dalam bidang sosial kebangsaan. Dia katakan bahwa batas wilayah negara itu bersifat sementara. Nah, inilah yang perlu dicermati. Bagaimana kalau batas wilayah itu bersifat sementara? Kemungkinan akan banyak negara lain akan menginvasi Indonesia karena kekayaan alamnya. Itulah yang harus menjadikan pikirkan bagi kita semua, adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, kalau kita tadi sudah ungkapkan batas bersifat sementara, maka tanah air Indonesia sangat mengundang orang untuk masuk ke dalam. Inilah yang perlu dilibatkan para mahasiswa agar memiliki pengetahuan yang luas, yang luar biasa, sehingga membentengi kehadiran orang yang ahli dari luar negeri dan bisa kita ganti. Kemudian ada lagi pandangan lain dari Rudolf Hegel. Kemajuan teknologi dan budaya itu bisa menguasai tanah air kita. Kita tidak terasa sekarang sudah menjadi bagian dari dunia yang lainnya. Karena apa? Karena berbagai kemajuan teknologi telah memasuki ruang-ruang hidup bangsa ini. Dengan tidak terasa ya, sudah jelaskan tidak terasa. Bahwa kita itu sebenarnya dalam ekonomi secara tidak langsung sudah kelihatan. Apa yang terlihat produk-produk di Indonesia semuanya made in asing. Ini setidak-tidaknya sebagai bahan untuk dikaji karena ini sesuatu yang tidak terasa. Teknologi ternyata bisa menguasai tanpa menghadirkan manusianya. Res nullius ini kaitannya dengan wilayah lautan, saudara-saudara. Res nullius mengatakan laut tidak ada pemiliknya. Bayangkan Indonesia dengan lautan yang luas itu tidak ada pemiliknya. Apa nanti kalau tidak ada pemiliknya? Maka setiap warga negara, baik dalam negeri luar negeri, akan mengatakan itu miliknya. Nah, dengan demikian kalau semua mengatakan itu miliknya, apa yang terjadi? Ini adalah pikiran res nullius. Ada res komunis. Res komunis mengatakan bahwa laut itu milik bersama. Karena laut itu milik bersama, maka tidak semua orang berhak mengklaim itu miliknya. Tidak semua orang. Tapi semua orang berhak memilikinya. Inilah yang juga menjadikan suatu tanda tanya bagi bangsa ini. Untuk tidak menganut res komunis maupun res nullius. Tapi kita adalah menganut sebagai bangsa yang berada di
wilayah kepulauan yang penuh dengan pulau-pulau yang kita sebut dengan archipelago states. Saudara, sekarang apa bela negara itu? Bela negara adalah conditio sine qua non, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu adalah suatu keharusan. Baiklah saudara, bela negara kita kita push dulu, apa maksudnya adalah postpone dulu, nanti pada suatu saat yang kedua akan saya bicarakan kembali tentang bela negara agar video ini tidak terlalu berat. Itulah saudara-saudara, tentunya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita dapatkan untuk wawasan kebangsaan, dan nanti saya berlanjut ke bela negara. Terima kasih perhatiannya. Om Santi Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.